Bayangkan sebuah pagi yang terlihat biasa. Secangkir kopi masih mengepul di atas meja, telepon genggam berbunyi pelan. Lalu sebuah pesan masuk ke grup keluarga atau grup pensiunan. Isinya singkat, tetapi cukup membuat jantung berdebar. Katanya, ada kabar bahwa rapel gaji pensiun selama 6 bulan akan mulai dicairkan. Bahkan ada yang menyebut pencairannya bisa dimulai dalam waktu dekat. Bagi sebagian orang, kabar seperti ini mungkin hanya sekadar informasi yang lewat begitu saja. Tetapi bagi para pensiunan, bagi mereka yang setiap bulan mengatur pengeluaran dengan penuh kehati-hatian, kabar seperti ini bukan hal kecil. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari. Ini menyangkut biaya kesehatan. Ini menyangkut uang sekolah cucu yang kadang masih ikut ditanggung. Ini menyangkut rasa tenang saat menjalani masa pensiun. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar kabar tersebut sudah pasti? Apakah benar ada rapel 6 bulan yang akan cair? Ataukah ini hanya informasi yang beredar tanpa penjelasan yang lengkap? Hari ini kita akan membahas semuanya dengan tenang, dengan jernih, dan dengan cara yang mudah dipahami. Karena ketika menyangkut hak pensiun, setiap informasi layak diperiksa dengan hati-hati. Jangan sampai harapan yang besar dibangun di atas kabar yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hormat untuk seluruh Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta keluarga yang selalu setia mendampingi orang tua tercinta di masa pensiun. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti pembahasan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, umur yang berkah, dan rezeki yang cukup untuk menjalani hari-hari dengan nyaman. Kami memahami bahwa setiap informasi mengenai gaji pensiun, rapel, tunjangan, ataupun kebijakan terbaru selalu menjadi perhatian besar. Bukan karena semata-mata soal uang, melainkan karena kepastian. Karena di usia pensiun kepastian seringkali jauh lebih berharga dibandingkan janji-janji yang belum tentu menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, mari kita simak pembahasan ini sampai selesai, agar tidak salah memahami informasi yang beredar. Mengapa isu ini begitu ramai diperbincangkan? Karena dalam beberapa tahun terakhir, biaya hidup terus mengalami perubahan. Harga kebutuhan pokok bergerak naik turun. Biaya kesehatan semakin menjadi perhatian. Tagihan listrik, kebutuhan rumah tangga, transportasi, hingga kebutuhan keluarga sering kali memerlukan perencanaan yang matang. Di tengah kondisi seperti itu, muncul kabar mengenai kemungkinan adanya rapel atau penyesuaian pembayaran pensiun, tentu langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak pensiunan mulai bertanya-tanya, apakah ada hak yang belum dibayarkan? Apakah ada penyesuaian yang sedang diproses? Apakah benar ada pencairan dalam jumlah yang lebih besar dibanding biasanya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian merasa optimis, sebagian lagi memilih menunggu. Ada juga yang bingung karena informasi yang diterima berbeda-beda antara satu grup dengan grup lainnya. Dan disinilah pentingnya memahami perbedaan antara harapan, informasi awal, dan fakta yang benar-benar sudah diumumkan secara resmi. Karena ketika informasi menyangkut keuangan, kesalahan memahami satu kalimat saja bisa menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Mari kita lihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Dalam sistem pensiun di Indonesia, pembayaran hak pensiun pada dasarnya mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah serta lembaga terkait yang bertugas mengelola penyaluran manfaat pensiun. Ketika muncul pembahasan mengenai kenaikan, penyesuaian, atau rapel, biasanya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, adanya kebijakan atau keputusan yang menjadi dasar. Kedua, proses administrasi dan penyesuaian data. Ketiga, proses penghitungan manfaat yang akan diterima. Keempat, proses distribusi pembayaran kepada para penerima manfaat. Karena itulah, tidak semua kabar yang beredar langsung berarti uang akan masuk ke rekening pada hari yang sama. Kadang masyarakat mendengar adanya pembahasan kebijakan, lalu menganggap pencairan sudah pasti terjadi, padahal bisa saja kebijakan masih berada pada tahap administrasi atau verifikasi. Inilah yang sering menimbulkan kebingungan. Maka ketika mendengar istilah rapel 6 bulan, penting untuk memahami konteksnya terlebih dahulu. Apakah itu sudah merupakan keputusan resmi? Apakah masih berupa perkiraan? Ataukah hanya interpretasi dari informasi yang belum lengkap? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting sebelum kita mengambil kesimpulan. Sekarang, mari kita bahas dari sudut pandang yang paling sederhana. Bayangkan seorang pensiunan menerima manfaat pensiun setiap bulan. Jika suatu saat terjadi penyesuaian nilai manfaat yang berlaku mundur dari tanggal tertentu, maka secara teori dapat muncul selisih antara jumlah yang sudah diterima dan jumlah yang seharusnya diterima.
Selisih itulah yang dalam berbagai kasus sering disebut sebagai rapel. Tetapi perlu dipahami, konsep rapel tidak otomatis berarti semua orang akan menerima jumlah yang sama. Besarannya bisa berbeda tergantung berbagai faktor, misalnya masa kerja, golongan terakhir, jenis manfaat pensiun, data administrasi, aturan yang menjadi dasar penyesuaian. Karena itu, ketika ada angka-angka yang beredar di media sosial, masyarakat perlu berhati-hati. Sampai ada informasi resmi yang benar-benar diumumkan, angka tersebut belum tentu berlaku untuk semua penerima. Masalah berikutnya adalah soal waktu pencairan. Banyak orang beranggapan bahwa ketika sebuah kebijakan diumumkan, dana langsung tersedia pada saat itu juga. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada proses verifikasi, ada sinkronisasi data, ada proses administrasi, ada proses penyaluran, semua itu memerlukan waktu. Kalau dilihat sepintas, kabar mengenai kemungkinan rapel memang terdengar sangat menggembirakan. Tetapi masyarakat juga perlu memahami bahwa setiap pencairan dana dalam skala besar memerlukan mekanisme yang tidak sederhana. Justru, karena menyangkut jutaan penerima manfaat, prosesnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalkan saja secara hipotetis terdapat penyesuaian sebesar sejumlah nilai tertentu per bulan. Jika berlaku mundur selama beberapa bulan, maka secara teori akumulasi selisih tersebut dapat menjadi cukup besar. Namun contoh ini hanyalah simulasi untuk membantu pemahaman, bukan angka resmi dan bukan kepastian pembayaran, karena banyak faktor yang menentukan besaran manfaat yang diterima masing-masing individu. Di titik inilah kita harus membedakan antara ilustrasi dan fakta. Ilustrasi digunakan untuk memahami konsep, sedangkan fakta harus berasal dari sumber resmi. Perbedaan ini sangat penting agar masyarakat tidak salah mengambil kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Di era media sosial seperti sekarang, informasi bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan proses verifikasi. Kadang ada gambar yang terlihat resmi, kadang ada video yang menggunakan suara meyakinkan, kadang ada pesan berantai yang mengaku berasal dari sumber tertentu, tetapi tidak semua informasi tersebut benar. Karena itu, Bapak dan Ibu perlu berhati-hati terhadap beberapa hal. Pertama, tautan palsu. Jangan mudah mengklik link yang menjanjikan pencairan cepat atau pendataan ulang tanpa memastikan sumbernya. Kedua, permintaan data pribadi. Jangan memberikan nomor rekening, PIN, kode OTP, ataupun informasi sensitif kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ketiga, janji pencairan instan. Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan dengan syarat tertentu, maka masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Keempat, informasi tanpa sumber resmi. Semakin besar sebuah kabar, semakin penting untuk memeriksa asal informasinya. Karena pada akhirnya, kepastian bukan berasal dari pesan berantai. Kepastian berasal dari pengumuman resmi yang dapat diverifikasi. Sikap tenang seringkali jauh lebih menguntungkan dibandingkan terburu-buru mempercayai setiap informasi yang muncul. Mari kita tinggalkan sejenak angka-angka dan administrasi. Ada sisi lain yang sering terlupakan. Di balik setiap data pensiun, ada manusia. Ada puluhan tahun pengabdian. Ada masa-masa ketika seseorang bekerja sejak pagi hingga malam demi menjalankan tugas negara. Ada waktu yang dikorbankan bersama keluarga. Ada tenaga yang diberikan demi tanggung jawab. Dan hari ini, setelah memasuki masa pensiun, yang diharapkan banyak orang sebenarnya sederhana. Mereka ingin hidup tenang. Mereka ingin kebutuhan dasar terpenuhi. Mereka ingin tidak menjadi beban bagi anak-anak. Mereka ingin tetap memiliki martabat. Karena itu, setiap pembahasan mengenai pensiun bukan hanya soal angka. Ini juga soal penghargaan terhadap perjalanan hidup yang panjang. Inilah alasan mengapa informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya sangat penting. Harapan memang diperlukan, tetapi harapan yang dibangun di atas fakta jauh lebih menenangkan dibanding harapan yang dibangun di atas rumor. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang? Pertama, pantau informasi dari sumber resmi. Kedua, simpan dokumen penting dengan baik. Ketiga, hindari keputusan keuangan besar hanya berdasarkan kabar yang belum terverifikasi. Keempat, diskusikan informasi dengan keluarga agar tidak mudah terpengaruh berita yang menyesatkan. Kelima, tetap susun anggaran rumah tangga berdasarkan kondisi yang sudah pasti, bukan berdasarkan perkiraan yang belum dikonfirmasi. Ini mungkin terdengar sederhana, namun justru langkah-langkah sederhana inilah yang sering melindungi masyarakat dari kesalahan yang merugikan. Ingat, tujuan utama bukan hanya mengejar kabar baik, tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan ketenangan keuangan keluarga. Pada akhirnya, isu mengenai kemungkinan rapel pensiun selalu menarik perhatian karena menyentuh kebutuhan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita juga belajar satu hal penting, tidak semua kabar yang terdengar menggembirakan langsung menjadi kenyataan pada saat itu juga. Sikap terbaik adalah tetap berharap,
tetap mengikuti perkembangan, tetapi juga tetap berpijak pada informasi yang dapat diverifikasi, karena ketenangan bukan datang dari rumor, ketenangan datang dari kepastian, dan kepastian lahir dari informasi yang jelas serta sumber yang terpercaya. Untuk seluruh bapak dan ibu pensiunan dimanapun berada, terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Semoga setiap langkah yang telah dijalani menjadi amal kebaikan, dan semoga masa pensiun membawa kesehatan, ketenangan, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan sederhana. Jika suatu hari ada kabar besar yang menyangkut hak keuangan Anda, apakah Anda akan langsung mempercayainya atau memilih memeriksanya terlebih dahulu demi ketenangan jangka panjang? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.